Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Oke, jadi malam hari ini di edisi Random Things kita akan membahas mengenai fakta-fakta menarik tentang kapal Titanic. Judul film yang pernah menjadi box office di Hollywood, kemudian mendapatkan beberapa penghargaan. Ada beberapa fakta dan juga cerita-cerita mengenai asal-usul, kemudian kronologi kejadian yang akan kita bahas malam ini secara lengkap. Oke, sebenarnya tujuan dari pembuatan kapal Titanic ini hanyalah untuk menyaingi keberadaan kapal sebelumnya yang bernama Lusitania dan juga Mauretania yang merupakan kapal keluaran dari pabrikan Cunard Line. Jadi dari pabrikan yang membuat Titanic ini, yakni White Star Line, itu bertujuan ingin membuat kapal baru yang nantinya akan menjadi kapal paling besar dan juga paling mewah, yakni Titanic itu sendiri. Dan Titanic ini kemudian proses pembuatannya dilakukan di sebuah gelanggang kapal yang ada di Irlandia Utara. Proses pembuatan kapal Titanic ini juga sebenarnya tidak sebentar ya. Memakan waktu bertahun-tahun, yakni dari 31 Maret 1909 sampai dengan 31 Maret 1912. Dan sebagian besar pembiayaan dari pembuatan kapal tersebut diberikan oleh salah seorang pengusaha asal Amerika bernama J.P. Morgan. Dan kemegahan kapal Titanic sendiri itu tidak bisa disepelekan. Pada masanya, kapal Titanic ini dianggap memiliki interior yang paling mewah dibandingkan kapal-kapal lainnya. Jadi di dalam Titanic itu ada gelanggang olahraga, ada kolam renang, ada lapangan squash, ada perpustakaan, pokoknya lengkap. Bahkan kapal Titanic juga dilengkapi dengan adanya sebuah lift ya, yang dulu menjadi salah satu inovasi yang belum pernah dilakukan oleh kapal-kapal lainnya. Bahkan pada saat itu Titanic sendiri sudah dianggap memiliki teknologi yang paling tinggi dan juga arsitektur laut yang paling mumpuni, sehingga banyak orang yang berpikir bahwa Titanic tidak akan pernah mungkin bisa tenggelam. Jadi pada tanggal 14 April 1912, Titanic yang merupakan salah satu kapal kebanggaan dari White Star Line, yaitu pabrikan si Titanic itu sendiri ya, melakukan perjalanan pertamanya dengan rute London menuju New York. Tapi sayangnya pada pelayaran pertama Titanic itu sendiri, Titanic harus menabrak sebuah gunung es di sebelah selatan Newfoundland yang kemudian mengakibatkan kapal tersebut tenggelam, sebagian besar awak dan penumpangnya meninggal, dan juga menjadi catatan hitam sejarah kecelakaan laut di dunia. Kemudian pertanyaan pun muncul ya, kenapa kapal sehebat Titanic pada zaman itu bisa dengan begitu mudah tenggelam hanya karena menabrak gunung es? Dan jawaban-jawaban yang pasti, yang akurat sampai sekarang belum bisa ditemukan. Terutama kemudian muncullah spekulasi-spekulasi bahwasanya kapten kapal Titanic pada saat itu, yaitu Kapten Smith, banyak sekali melakukan kejanggalan ketika dia menahkodai Titanic dalam perjalanan tersebut. Saat itu berkembang banyak sekali isu yang mengatakan bahwa Kapten Smith ini sebenarnya sangat hafal dengan jalur pelayaran London New York gitu. Dia kan bukan setahun 2 tahun menjadi kapten. Bahkan banyak orang yang berkata bahwasanya Kapten Smith ini sudah hafal jalur tersebut seperti telapak tangannya sendiri gitu. Tapi kemudian di hari di mana Titanic itu menabrak gunung es kemudian tenggelam, dikatakan bahwa Kapten Smith ini mengambil jalur area pelayaran yang tidak seperti biasanya. Dan juga pada saat itu Titanic dikatakan memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Dan yang paling aneh dari sosok Kapten Smith pada saat kecelakaan Titanic itu terjadi adalah keputusannya untuk tidak meminta bantuan dari kapal manapun, sampai pada akhirnya kapal Titanic ini nyaris tenggelam sepenuhnya. Yang lebih mengherankan lagi menurut para saksi dari penumpang kapal tersebut adalah perilaku Kapten Smith yang sama sekali tidak mengajarkan bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri ketika kapal Titanic itu nyaris tenggelam. Jadi banyak sekali bukti-bukti kemudian saksi-saksi yang mengatakan bahwa Kapten Smith ini seperti tidak sedang berada dalam kondisi yang sadar saat itu. Jadi seolah-olah semua yang dilakukan oleh Kapten Smith ketika Titanic itu nyaris tenggelam adalah seperti orang yang linglung, seperti orang yang hilang ingatan. Dan ketika hal tersebut terjadi, banyak sekali kemudian kritikus, wartawan yang melakukan penelitian mereka sendiri gitu. Jadi ada seorang wartawan yang kemudian menemukan fakta bahwasanya saat itu Titanic
berlayar dari London menuju New York itu sembari membawa sebuah peti berisikan sebuah mumi dari Mesir. Dan konon peti berisikan mumi itu milik dari seorang bangsawan bernama Lord Canterville yang memang sengaja membawa mumi tersebut untuk dihadirkan dalam sebuah pameran Mesir kuno yang ada di New York. Jadi berkembanglah kemudian isu-isu yang mengatakan bahwasannya ya gara-gara mumi tersebutlah yang memberikan kutukan kepada kapal Titanic, yang kemudian membuat Kapten Smith ini seperti orang yang kehilangan kesadaran. Kemudian gara-gara mumi itu juga kenapa seluruh mesin-mesin gitu ya yang ada di kapal Titanic itu seperti seolah-olah tidak berfungsi dan mati. Tapi ya meskipun begitu, itu hanyalah sekedar isu yang masih belum bisa dibuktikan kebenarannya seperti apa ya. Dan itu adalah isu-isu yang kemudian menjadi buah bibir beberapa masyarakat mengenai apa penyebab dari Kapten Smith ini seperti kelihatan linglung, kelihatan aneh gitu ketika kapal Titanic ini tenggelam. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam cerita bagaimana kronologi Titanic ini dari awal mula mereka berlayar sampai kemudian mereka menabrak sebuah gunung es dan tenggelam. Jadi pada tanggal 10 April 1912 pada pukul 9.30 itu adalah hari di mana kapal Titanic ini berlayar secara perdana. Kemudian masuklah penumpang kelas 3, itu pertama yang masuk ke dalam Titanic. Kemudian diikuti dari penumpang kelas 1 dan kelas 2 yang kemudian disambut oleh Kapten Smith sendiri sambil ditunjukkan kabin mereka masing-masing. Dan sebenarnya sebelum masuk ke dalam kapal Titanic, semua penumpang itu sudah melalui cek kesehatan terlebih dahulu, terutama untuk penumpang kelas 3. Karena untuk penumpang kelas 3 ini memang rata-rata dari mereka adalah imigran yang ingin pindah dari London menuju New York. Jadi pada saat itu jika memang ada dari mereka yang tidak lulus cek kesehatan, mereka dilarang untuk naik Titanic dan dipersilahkan untuk menaiki kapal yang lainnya menuju New York. Dan 3 hari pun berlalu tanpa kendala bagi Titanic ini berlayar. Dan pada saat itu ketika meninggalkan Queenstown, langit Irlandia itu konon termasuk cerah dengan langit yang berawan dan juga angin yang berhaluan. Suhu juga sebenarnya sejuk ketika tanggal 13 April 1912 ya. Tapi keesokan harinya kemudian Titanic ini mendapati bahwasannya mereka berhadapan dengan suhu yang sangat dingin dan juga gelombang tinggi yang pada saat itu mencapai 2,4 meter. Tapi cuaca buruk tersebut kemudian pelan-pelan mereda pada hari Minggunya ya. Langit kembali cerah walaupun suhunya masih tetap dingin. Dan sebenarnya pada hari Minggu tersebut ketika kapal Titanic ini berlayar ya, dia ini sudah mendapatkan banyak sekali peringatan dari kapal-kapal yang sebelumnya sudah melintasi jalur yang akan dilewati Titanic hari itu. Dan pada saat itu kapal-kapal tersebut memperingatkan bahwa banyak sekali longsoran-longsoran gunung es yang terbawa ke tengah laut dan membahayakan bagi kapal-kapal yang lewat. Tapi saat itu Kapten Smith tidak menganggap bahwa longsoran-longsoran gunung es tersebut sebagai ancaman atau bahaya bagi kapal Titanic. Karena pikirannya saat itu adalah tidak ada hal apapun sepertinya yang bisa merusak kapal Titanic, karena Titanic memang pada saat itu dibangun dengan fasilitas yang paling modern dan alat-alat yang sudah canggih. Dan benar saja pada pukul 23.40 ada seorang petugas bernama Frederick Flatt kemudian melihat munculnya sebuah gunung es di depan laju jalur kapal mereka. Pada saat itu Frederick Flatt ini langsung memberikan informasi kepada anjungan, dan petugas anjungan yang sedang bekerja pada saat itu yakni William Murdoch langsung memerintahkan kapal untuk berbelok mengitari gunung es tersebut dan memundurkan kecepatan. Tapi sayangnya instruksi tersebut terlambat dan pada akhirnya bagian kanan dari kapal Titanic pun menabrak gunung es tersebut yang mengakibatkan serangkaian lubang pada lambung Titanic di bawah garis air. 5 kompartemen kedap air dari kapal Titanic ini kemudian bocor dan semakin meyakinkan bahwa Titanic ini sedang berada di dalam bahaya ya, karena jika lebih dari 4 kompartemen kedap air pada saat itu bocor, maka Titanic ini sudah bisa dipastikan tidak akan bisa selamat dari ancaman tenggelam. Dan pada saat itu bagian haluan dari kapal Titanic ini tenggelam lebih dulu. Ketika bagian dari kompartemen ke kompartemen mulai terisi air, pada saat itulah posisi tenggelamnya Titanic terlihat semakin curam. Dan ketika kapal Titanic mulai tenggelam,
jam, sayangnya penumpang-penumpang yang ada di kapal tersebut sebenarnya belum siap untuk menghadapi situasi darurat seperti itu. Sekoci yang kemudian disiapkan sebagai alat untuk menyelamatkan nyawa mereka pada saat itu tidak mencukupi dari semua jumlah penumpang yang ada di kapal. Dan secara matematik, jika misalkan penumpang Titanic pada saat itu penuh, keberadaan sekoci yang ada di kapal tersebut hanya mampu menampung sepertiga dari jumlah penumpang yang ada. Dan penumpang kelas 3 dibiarkan untuk berjuang sendirian. Banyak dari mereka yang kemudian dibiarkan begitu saja tenggelam di dalam dek. Dan pada saat itu protokol di mana anak-anak dan wanita diutamakan untuk menaiki skoci itu dipatuhi ya. Sehingga sebagian besar penumpang dan juga awak kapal yang merupakan laki-laki akhirnya ditinggalkan di kapal. Dan 2 jam 40 menit setelah Titanic ini menabrak gunung es, kemudian posisi Titanic yang mulai tenggelam ini semakin curam ya. Buritannya yang kemudian semakin terangkat ke atas karena tekanan dari dalam sehingga memunculkan baling-baling, itu kemudian menyebabkan patahnya badan kapal Titanic dari cerobong ketiga ke cerobong 4 karena memang tekanan yang sangat luar biasa. Dan ketika patah, bagian buritan dari kapal Titanic ini tetap terapung beberapa saat dengan sudut hampir vertikal, dan ketika itu ratusan orang masih berusaha untuk bertahan di sana. Dan pada pukul 1.20 dini hari akhirnya kapal Titanic itu tenggelam dan terpisah dari haluannya, jadi dia terbelah dua ya. Dan semua penumpang juga awak kapal yang sebelumnya berusaha untuk bertahan di area buritan pada saat itu akhirnya harus tercebur ke dalam air dingin yang pada saat itu suhunya sekitar minus 2 derajat Celcius, yang kemudian mengakibatkan hampir dari semua orang tersebut meninggal karena hipotermia atau serangan jantung setelah beberapa menit tercebur ke dalam air, dan beberapa di antaranya memang meninggal karena tenggelam. Dan dari semua orang yang kemudian tercebur ke dalam air minus 2 derajat Celcius itu hanya ditemukan 13 orang yang selamat dan kemudian dievakuasi ke dalam sekoci. Padahal pada saat itu sekoci yang datang untuk membantu mereka itu sebenarnya bisa muat sampai 500-an orang. Dan sebenarnya ketika Titanic ini menuju tenggelam, sinyal-sinyal darurat ini sempat diberikan oleh kapal Titanic kepada kapal-kapal yang mungkin kebetulan sedang berada di dekat sana agar bisa memberikan bantuan. Dan pada saat itu ada sebuah kapal bernama Californian yang kemudian melihat sinyal darurat yang diberikan oleh kapal Titanic, namun sayangnya dia telat dalam memberikan bantuan. Dan sebagai informasi, kapal Californian ini adalah salah satu kapal yang memiliki komunikasi terakhir dengan kapal Titanic sebelum Titanic ini menabrak gunung es kemudian tenggelam. Tapi kemudian pada pukul 4, sebuah kapal besar bernama kapal Carpathia itu bisa melihat sinyal darurat yang diberikan Titanic, kemudian datang ke perairan tersebut untuk memberikan bantuan. 710 orang berhasil diselamatkan, kemudian diangkut oleh kapal Carpathia menuju kota New York, sementara 1.517 orang lainnya meninggal dunia. Dan ya, setelah membahas mengenai asal-usul kemudian kronologi tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912, sekarang kita akan membahas beberapa konspirasi-konspirasi yang muncul setelahnya. Dan konspirasi pertama yang paling terkenal dan paling sering dibicarakan adalah mengenai konspirasi bahwasannya yang tenggelam pada April 1912 bukanlah kapal Titanic, melainkan kembarannya kapal Olympic. Kenapa seperti itu? Karena ketika Titanic ini dibangun, pihak pabrikan White Star Line ini juga membangun kapal yang hampir mirip dengan Titanic bernama Olympic. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa pihak WSL atau White Star Line ini menyamarkan si Olympic ini menjadi Titanic, kemudian sengaja ditenggelamkan agar bisa mencairkan uang asuransi dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi pada saat itu berkembang isu bahwasannya dari pihak White Star Line ini melepaskan tulisan Olympic dari kapal si Olympic itu, kemudian dipindah ke kapal Titanic. Kemudian yang dari kapal Titanic itu dipindahkan ke kapal Olympic. Jadi tukeran peran gitu. Dan pada saat itu juga ada seorang penulis bernama Robin Gardinier ya yang mendalami mengenai konspirasi ini, mempertanyakan kenapa pada saat itu Titanic hanya dilakukan uji coba di dalam air laut itu hanya sekitar beberapa jam saja. Sementara kapal Olympic yang sebelumnya itu dilakukan uji coba di dalam air laut itu selama 2 hari. Kemudian Robin juga menyatakan bahwasanya penyebab dari Titanic ini tenggelam itu bukan karena menabrak gunung es, melainkan karena memang sengaja ditabrak oleh sebuah kapal penyelamat yang pada saat itu bersembunyi di dalam gelap.
Karena menurut si Robin Gardinier ini tidak mungkin seonggok gunung es kecil bisa menyebabkan kebocoran yang begitu luar biasa pada sebuah kapal sebesar dan semewah Titanic. Dan konspirasi yang kedua mengatakan bahwasanya kapal Titanic ini memang sengaja ditenggelamkan, bukan karena kecelakaan gitu. Jadi ketika kapal Titanic tersebut berlayar, di dalamnya ada 3 orang yang bernama John Jacob, Benjamin, dan juga Isadore Strauss, yang merupakan 3 orang petinggi pada masa itu yang menolak pendirian sebuah bank sentral yang ada di Amerika Serikat. Jadi karena mereka dinilai memberontak, menolak keputusan tersebut ya, akhirnya mereka sengaja dibunuh dalam kecelakaan tenggelamnya Titanic. Dan konspirasi berikutnya adalah mengenai kutukan mumi. Seperti yang kita bahas di atas ya, mengenai penyebab kenapa sih Kapten Smith kok pada saat itu perilakunya aneh, seperti orang linglung yang gak sadar gitu kan. Kembali lagi ke konspirasi yang akan kita bahas ini, yakni mengenai kutukan mumi. Bahwasanya pada saat itu salah seorang penumpang membawa sebuah mumi yang berasal dari Mesir kuno ke kota New York untuk sebuah pameran gitu. Nah, keberadaan mumi tersebut kemudian dikait-kaitkan dengan hal gaib yang mengatakan bahwa mumi tersebut membawa kutukan yang akhirnya menyebabkan kerusakan pada kapal Titanic, yang kemudian menyihir Kapten Smith untuk berperilaku aneh dan pada akhirnya menyebabkan kapal tersebut tenggelam. Dan ya, selain konspirasi yang kita bahas di atas, ada juga beberapa fakta menarik yang bisa kita bahas ya. Di antaranya adalah fakta mengenai keberadaan Jack dan Rose yang terkenal di dalam filmnya Titanic ya, itu sebenarnya tidak ada alias fiktif. Memang ada beberapa pasangan suami istri yang terkenal romantis ya, bahkan ada yang terkenal karena mereka meninggal bersama di dalam satu kamar dalam posisi berpelukan saat itu. Tapi khusus untuk Jack dan Rose itu mereka memang tidak ada. Sosoknya tidak ada, fiktif. Dan jika di dalam filmnya digambarkan bahwa Rose ini menjadi salah seorang survivor dari kecelakaan Titanic ya, pada kenyataannya adalah yang terakhir selamat dari kapal tersebut seseorang bernama Dane. Pada saat Titanic tenggelam, dia sedang melakukan sebuah perjalanan bersama kedua orang tuanya dan juga saudara laki-lakinya. Tapi semua dari keluarganya tersebut meninggal, hanya menyisakan dirinya sendiri. Dan ketika di tahun 2009, usia Dean pada saat itu sudah menginjak 97 tahun. Dan di penghujung kehidupan dari si Dean ini, sutradara dari film Titanic dan juga aktor serta aktris dari film Titanic yakni Leonardo DiCaprio dan juga Kate Winslet ini memutuskan untuk membiayai kehidupan Dean sampai akhirnya kemudian dia meninggal, agar si Dean ini bisa mendapatkan penghidupan yang layak sampai akhir hayatnya. Ya, itulah keseluruhan cerita mengenai kapal Titanic ya, mulai dari asal-usul, kronologi tenggelam, konspirasi yang ada di dalamnya, dan juga beberapa fakta menarik yang bisa kita simak. Sebuah kapal yang terkenal dengan kemewahannya dan kecanggihannya pada zaman itu, sehingga membuat sang pencipta dari Titanic yang bernama Thomas Andrew ini sesumbar bahwasannya tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membuat kapal Titanic tenggelam, termasuk Tuhan. Tapi kemudian Tuhan membuktikan bahwasanya apapun yang dikehendakinya pasti akan kejadian. Hingga pada tanggal 15 April 1912, akhirnya kapal Titanic ini tenggelam karena menabrak sebuah gunung es dalam pelayarannya. Pelayaran yang pada saat itu mengangkut sekitar 2.224 penumpang, di mana sekitar 1.500-an orang meninggal akibat tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Ya, percaya atau tidak, itu adalah hak kamu sebagai penonton setia. Jika kamu percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka jadikan pengalaman. Jika kamu tidak percaya pada cerita yang saya bawakan, maka jadikan cerita saya sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, juga di share supaya teman-teman kalian bisa ikut nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.